Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini sudah Selasa. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini Selasa yang mengikuti live streaming, selamat pagi. Bagi yang mengikuti nanti siaran tunda ataupun kapanpun kita menonton, selamat sore, selamat siang, selamat apapun, kita bersuka cita karena jiwa kita sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan sungguh dan teramat baik buat setiap kita. Hari ini, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak terima syukur kita. Kita sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Pagi ini kami bersyukur sebab Engkau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Engkau baik buat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dimanapun kami berada kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh dan teramat baik Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru pagi ini Tuhan. Kami juga bersyukur buat kesehatan hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh dan teramat baik buat hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau angkat pujian ini. Bapakku persembahkan hidupku. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan, Bapa persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau sembah Kau, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Benar Bapa, kami mau persembahkan hidup kami. Bapa, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Lebih lagi katakan Bapa, Bapa persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai persembahan sejati.
biarlah semua yang kami lakukan, semua yang kami serahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Berkaryalah Engkau memberkati setiap kami, Roh Kudus yang dahsyat berbicara buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mau terima berkat katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Dimanapun kita berada, hari ini kita mau bersyukur bahwasanya Tuhan selalu baik. Dulu saya pernah cerita bahwa segala sesuatu itu dapat disyukuri. Apapun kejadiannya, apapun kondisinya yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi, itu dapat disyukuri. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat buat setiap kita. Nah, hari ini kita bersyukur, ini sudah hari Selasa. Kemarin kita dapat tuntunan sepakat dengan hambanya, temanya tentang kasih. Bagaimana kita harus mengasihi, bahwa kasih adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen mengasihi saudara-saudara kita. Nah, hari ini membahas tentang, kita seminggu sepekan nih dari Senin sampai Sabtu, tuntunan sepekan tentang buah-buah, tentang buah roh. Ada 9 buah roh. Kemarin kasih, hari ini kita bersukacita. Saya diberi kesempatan, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala GBR Kadia atas kesempatannya, atas tim, atas kesempatannya. Terima kasih. Saya yang bukan siapa-siapa ini diizinkan untuk menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan. Sebenarnya nggak ada yang sebanding untuk membandingkan firman Tuhan, tapi perbandingan ini cukup paling, saya pikir relate nih. Firman Tuhan itu saya tahu tidak bisa dibanding-bandingkan. Firman Tuhan ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibarat sebuah perhiasan atau sama seperti pihak perhiasan gitu. Dipakai siapapun, dimanapun, oleh siapapun, nilainya tetap sama. Nah, firman Tuhan yang hari ini kita mau baca, kita mau dengarkan, nilainya tetap sama. Karena firman Tuhan ini adalah firman Allah sendiri. Firman, ya Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini kita temanya tentang sukacita dan damai sejahtera. Nah, kalau ngomong tentang buah roh, pasti kan di dalam Galatia atau Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya izinkan saya membacakan, mengingatkan kembali apa aja buah-buah roh itu. Mungkin ada beberapa yang sudah lupa kah atau apa, kita mau sama-sama baca. Oke, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Gini firman Tuhannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, nanti ada ke-9 nih, ada 9. Ikutin terus setiap pagi tuntunan sepekan dari Senin sampai Sabtu. Nah, hari ini kita bersukacita. Tuntunan hari ini tentang sukacita dan damai sejahtera. Kalau ngomong tentang buah, saya itu ingat buah itu tidak dinikmati oleh pohonnya sendiri. Buah mangga itu tidak dinikmati oleh pohonnya. Kalau saya dulu waktu kecil di kampung sering lemparin pohon mangga, jangan ditiru ya. Pohon mangga tetangga atau pohon mangga dimanapun, ketika kita lempar pakai batu, lempar pakai kayu, pohon mangga itu membalas dengan buah yang manis. Nah, hari-hari ini apapun kondisi kita, situasi lingkungan kita terhadap kita, apapun kondisinya, apapun yang dilakukan oleh dunia terhadap kita, hendaknya belas kasihan atau yang kita mau balas adalah buah-buah roh itu atau buah roh itu. Nah, salah satunya adalah sukacita dan damai sejahtera. Kita bersyukur sebagai orang Kristen nih, damai sejahtera itu warisan ilahi. Alkitab dengan jelas saya bacakan dalam, sebentar saya baca. Oke. Puji nama Tuhan. Oke. Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai sejahtera itu warisan ilahi dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita yang percaya sama Tuhan, kita punya warisan ini. Ayatnya begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Makanya kita harus bersyukur kalau kita hari-hari ini punya damai sejahtera. Di luar sana banyak orang berkelimangan harta, tapi hatinya nggak tenang. Hatinya gelisah. Di luar sana banyak orang punya segalanya, banyak orang yang mempunyai apa yang dirindu-rindukan kita mungkin, tapi dia nggak punya damai sejahtera. Susah tidur aja susah. Saya tuh sangat heran sama orang-orang yang susah tidur.
tidur aja nggak bisa, gimana yang lain gitu. Tapi nggak itu mungkin. Tapi ada orang-orang yang kita tidak pungkiri, ada orang-orang yang harus tidur pakai obat. Nah, hari ini kita bersuka cita karena kita punya damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang benar-benar dari Tuhan. Damai sejahtera itu hanya Tuhan yang bisa kasih. Makanya tanda awal dalam hidup kita ketika kita membedakan ini dari Tuhan atau bukan, tandanya adalah damai sejahtera. Alkitab tadi jelas dan berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kita punya warisan damai sejahtera. Jadi orang Kristen harusnya hidupnya damai sejahtera. Ketika hidupnya sudah damai sejahtera, harusnya bawa damai nih. Kemanapun kita, dimanapun kita harus bawa damai. Ada kita jadi damai nih. Jangan ada dia lagi. Jangan-jangan hidup kita nggak bawa damai buat lingkungan kita, nggak bawa damai di mana kita berada. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih damai sejahtera, peninggalan ilahi, warisan ilahi, yaitu damai sejahtera. Makanya kita bersyukur bahwa kita hari ini sudah damai nih. Pagi-pagi hari ini yang mengikuti live streaming, pagi sudah damai hatinya, bersyukur sama Tuhan. Semalam tidur, semalam mimpi apa, tapi kita bersyukur aja. Pagi ini kita bersyukur, jangan merusak hari ini dengan merisaukan hari esok. Hari esok punya kesusahannya lagi. Alkitab dengan jelas bahwa jangan pernah khawatir akan hari esok, bahwa hari esok mempunyai kesusahannya. Nah, Roma 14 ayat 17 itu berkata bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita bersyukur, kita diingatkan betapa pentingnya hidup kita jadi damai nih, hidup kita damai sejahtera, sukacita. Karena bagian dari kerajaan Allah yang terpenting itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal yang kelihatan, tetapi soal kebenaran. Tadi Roma 14 ayat 17 berkata gitu tuh. Saya bacakan ulang Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini kita bersukacita kalau kita ada hari ini karena Tuhan nih. Tadi saya ulang-ulang kenapa kita harus bersyukur. Karena di dalam Yesaya 32 ayat 17 begini berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ia ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, Nabi Yesaya berkata tuh, menceritakan di mana ada kebenaran, harusnya ada damai sejahtera. Makanya hari-hari ini jangan menjadi orang munafik yang berkata, hidup saya mah aman-aman aja, tenang-tenang aja. Tapi nggak ada kebenaran, yang dilakukan bukan kebenaran. Kayaknya damai sejahteranya akan fana nih. Orang bilang senang itu nggak bisa dibeli. Bisa dibeli, ada orang bisa dibeli dengan uang. Tapi saya yakin kesenangan yang dapat dibeli itu akan semu nih, akan lama-lama akan pada titiknya akan mengalami sebuah titik di mana kejenuhan itu terjadi. Karena memang damai sejahtera itu benar-benar dari Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang bisa ngasih damai sejahtera itu, yang damai sejahtera sejati. Tadi Yesaya 32 ayat 17 itu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi titik awalnya itu adalah kebenarannya, Tuhannya. Kita mau mencari Tuhan setiap pagi, setiap hari. Bersyukur Bapak Ibu yang ada hari ini menyaksikan. Saya pikir bukan sebuah kebetulan, tapi hari ini bersyukur firman Tuhan pagi ini buat Bapak Ibu, bukan buat tetangga Ibu yang sedang tidur mungkin pagi ini, atau buat oma opa yang sudah nggak ada. Enggak, firman Tuhan hari ini buat kita yang mendengarkan. Makanya titik awal dari tumbuhnya damai sejahtera adalah sebuah kebenaran. Yesaya berkata tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nih, yang terpenting adalah, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ketenangan, ketentraman, damai sejahtera yang selama-lamanya itu didasari oleh sebuah kebenaran. Makanya dulu saya pernah bilang bahwa ketenangan itu adalah indikator, adalah salah satu indikator kedekatan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya nggak tenang, hidup kita nggak sejahtera, yang dicek ada dua hal. Yang pertama, posisi kita kepada Tuhan nih. Jangan-jangan posisi kita sama Tuhan sedang jauh. Yang kedua, yang kita mau cek, hal apa yang membuat kita nggak tenang. Nah, hari ini kita mau kembali sama Tuhan, kita mau serahkan semuanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi ketenangan dalam hidup kita. Damai sejahtera, kutinggalkan. Berarti hanya dari Tuhan tuh damai sejahtera yang abadi, yang selama-lamanya. Tadi Nabi Yesaya juga berkata bahwa ialah ketenangan. Jadi
akibat dari kebenaran, akibat dari sesuatu yang kita cari itu, ketika kita menyerahkan diri pada kebenaran, adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, hari ini dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini kita bersyukur kita punya sukacita nih. Di luar sana belum tentu orang sesukacita ini nih. Nah, kita bersyukur, kita mau serahkan ketenangan hidup kita ini sama Tuhan. Kekacauan hati kita, bahkan seringkali kita ada hal-hal yang membuat gundah gulana, kita mau serahin sama Tuhan. Tadi Nabi Yesaya berkata bahwa awalnya dasarnya harus ada kebenaran nih. Bahwa di titik awal dari kebenaran itu, makanya tumbuh damai sejahtera. Makanya hari ini ketika kita, buah roh itu adalah buah yang dari Tuhan tuh, buah dasarnya dari Tuhan. Makanya hari ini kita bersukacita, kita mau serahkan hidup kita. Kalau kita bersyukur, kita sudah damai sejahtera, kita tenang di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita mau serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Karena damai sejahtera, ada sukacita yang abadi hanya dari Tuhan. Amin. Dimanapun firman Tuhan yang singkat ini biarlah memberkati kita, menguatkan kita. Kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami serahkan Tuhan setiap kegelisahan kami Tuhan. Setiap sesuatu yang membuat kami tidak sejahtera Tuhan. Kami mau serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Bahwa Engkaulah kebenaran yang hidup Tuhan. Lewat kebenaran yang hidup itu Tuhan akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera, ketentraman yang abadi, yang selama-lamanya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan hari ini Tuhan. Hari demi hari ke tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang ngalamin beban berat Tuhan, kasih terobosan demi terobosan Tuhan. Yang terpenting Tuhan, biarlah damai sejahtera itu tetap tinggal buat setiap kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, shalom.